Halo? Oke. Iya, jadi ini aku on cam-nya itu pakai laptop, tapi on mic-nya tuh pakai tab. Jadi gini ya guys, kalau misal di yang on cam-nya off mic itu kayak gara-gara itu, oke? Nah, oke, mungkin aku mulai langsung aja kali ya. Jadi di pertemuan kali ini tuh kita bakal belajar bab indeks harga dan inflasi. Indeks harga dan inflasi. Oh iya, sebelumnya aku mau bikin disclaimer nih. Kalau semisal kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung tanya di kolom chat, atau boleh juga on mic. Boleh. Jadi boleh chat, boleh on mic. Terus sama kalau semisal nanti tiba-tiba suaraku kayak putus-putus atau kurang jelas, kalian boleh banget ngingetin lewat chat atau lewat on mic juga boleh banget. Oke? Nah, oke, balik lagi ke materinya. Jadi hari ini kita bakal belajar indeks harga sama inflasi. Jadi indeks harga itu berpengaruh sama inflasi. Jadi kedua bab ini tuh saling berpengaruh. Oke? Kita langsung masuk aja deh ke subbab yang pertama. Jadi subbab yang pertama itu kita bakal bahas dulu indeks harga sebelum kita masuk ke inflasi. Jadi indeks harga itu apa sih? Indeks harga itu adalah ukuran statistika untuk menyatakan perubahan harga suatu kelompok barang yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi indeks harga itu salah satu ukuran statistika. Kalau kalian udah belajar statistika di kelas 12, itu ukuran statistikaku itu kan ada banyak kan. Ada rata-rata, ada median, ada modus. Nah, kalau di ekonomi itu ada nih salah satu dari ukuran statistika yang namanya itu indeks harga. Jadi dia adalah salah satu ukuran statistika. Nah, tujuannya itu dia tuh menyatakan perubahan harga suatu kelompok barang. Gimana tuh? Misalnya nih ya, ini ada beras, ada telur, ada minyak. Itu kelompok barang sembako. Nah, dari satu periode ke periode lainnya, semisal itu periodenya tahun ya. Semisal dari periode tahun 2020 ke periode tahun 2021, itu pasti akan terjadi perubahan harga. Dan umumnya tuh biasanya kenaikan harga. Perubahannya tuh berupa kenaikan. Nah, tadi kelompok-kelompok barang sembako ini mengalami kenaikan harga dari satu periode ke periode lainnya. Nah, kenaikan harga kelompok barang tertentu dari satu periode ke periode lainnya diukur dengan tadi indeks harga. Nah, gitu. Itu pengertian buat indeks harga. Ukuran statistika, yaitu menyatakan perubahan harga suatu kelompok barang, jadi bisa kelompok barang sembako, terus kelompok barang semisal alat elektronik, gitu-gitulah pokoknya macam-macam. Dan dia itu terjadi perubahan harganya itu dari satu periode ke periode lainnya. Biasanya periodenya itu tahunan. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau si indeks harga itu adalah suatu ukuran statistika kan? Ukuran statistika. Nah, terus apa aja sih jenis-jenisnya? Kayak metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur si indeks harga ini? Jenis-jenis indeks harga. Jadi kayak dalam menghitung indeks harga itu ada banyak metode. Secara garis besar, metodenya itu dibagi jadi dua. Yang pertama kita punya metode sederhana, atau bahasa Inggrisnya itu simple, metode yang simple. Nah, terus jenis metode secara garis besar yang kedua itu adalah metode tertimbang, atau bahasa Inggrisnya itu weighted. Nah, kalau di
aku yakin kalau kalian semisal di kelas 11 dapat ekonomi itu kan udah belajar indeks harga. Nah, metode tertimbangnya tuh ada banyak kan. Tapi di pertemuan kali ini aku bakal bahas 2 aja yang paling kayak istilahnya paling utama gitu. Ada metode Las Peyres sama metode Pasteur. Ya, disclaimer-nya, sebenarnya tuh masih banyak metode yang lainnya. Cuma yang di pertemuan kali ini aku bahasnya 3 aja. Sederhana, terus tertimbang yang Las Peyres, sama tertimbang yang Pasteur. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, pokoknya tadi disclaimer-nya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget ya langsung chat di kolom chat, atau boleh juga kayak langsung on mic gitu. Oke. Jadi aku balik lagi ke slide berikutnya ini. Kita bakal bahas metode yang pertama tadi, metode yang sederhana. Metode sederhana nih. Kenapa dia disebut sederhana? Karena dia itu mengabaikan kuantitas barang. Jadi yang dipakai di perhitungan itu benar-benar cuma harga aja. Cuma harga barangnya aja, kuantitasnya diabaiin. Nah, rumusnya tuh ini. Yang di kotak ini. I 0,N itu maksudnya indeks harga tahun ke N dengan tahun ke 0 sebagai tahun dasar. Ini O ya, kayak lebih tepat disebut O menurutku. I0,N sama dengan dia tuh indeks harga tahun ke N dengan tahun ke O sebagai tahun dasar. Nah, gimana tuh maksudnya? Indeks harga tahun ke N itu yang mau kita cari. Nanti kayak yang di soal tuh ditanyakan gitu loh. Indeks harganya misal indeks harga tahun, hitunglah indeks harga tahun 2018. Nah, itu yang dimaksud dengan tahun ke N. Nah, terus yang O-nya tuh apa? O itu kan tahun dasar. Nah, maksudnya tahun dasar tuh apa sih? Jadi tahun dasar itu ibaratnya dia itu adalah suatu tahun yang dijadikan patokan gitu loh. Kan tadi kan indeks harga itu mengukur kenaikan harga suatu kelompok barang gitu kan. Nah, kalau kita mau nyari kenaikan harga di tahun ke N, semisal kita mau mencari kenaikan harga di tahun 2021, nah kita kan perlu kayak naiknya dibandingin sama tahun berapa. Kayak yang namanya kenaikan tuh dari satu periode ke periode lainnya kan. Tadi yang udah sesuai pengertiannya tadi, dari satu periode ke periode lainnya. Nah, jadi kalau misal ini, kita kan mau cari yang 2021. Nah, yang 2021 ini yang N, tahun ke N. Nah, 2020 ini tahun yang kita gunakan sebagai perbandingan, alias kayak tahun, bisa dibilang kalau nggak dikasih tahu di soal, dia tuh biasanya tahun sebelumnya. Ini yang jadi kalau tahun ke N itu tahun yang kita cari, kalau tahun yang O atau 0 itu tahun dasar yang kita tuh dia jadikan patokan. Seberapa besar sih kenaikan harga yang ada di tahun 2021 kalau dibandingin sama yang 2020? Itu buat tadi yang simbol yang IO,N. Nah, rumus itu kan simbol indeks harganya kan. Terus rumusnya itu gimana? Rumusnya sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Sigma PN itu apa sih? Sigma PN itu adalah total harga barang-barang pada tahun ke N. Alias tadi kan tahun yang kita hitungkan. Nah, jadi semisal biasanya itu di soal dikasih tahu nih, ada barang A, ada barang B, ada barang C. Barang A, barang B, barang C. Nah, di soal juga diketahui nih, barang A harganya berapa, barang B harganya berapa, barang C harganya berapa. Nah, harga barang A, harga barang B, harga barang C ini kita jumlahin semua. Itu yang namanya sigma PN. Sigma itu jumlah. Nah, terus kalau yang sigma P0 itu sama. Penjumlahan harga barang-barang, tapi pada tahun dasar, atau tahun yang ke 0, ke O, atau ke 0.
Jadi ingat rumusnya, wait, dari awal deh. Metode sederhana, kenapa disebut sederhana? Dia mengabaikan kuantitas barang. Yang dipakai itu cuma harga barangnya aja, kuantitas barangnya diabaiin. Jadi yang dipakai cuma harga barangnya aja. Terlihat kan di rumusnya cuma adanya P, nggak ada Q. P itu price atau harga. Nggak ada yang Q atau quantity kan kalau di rumus yang ini. Makanya disebut metode sederhana. Nanti di rumusnya, IO atau kita kalau mau menghitung indeks harga pada tahun ke N dengan tahun ke O sebagai tahun dasar, yang mau kita hitung tuh yang tahun ke N, kalau yang O tuh tahun dasarnya atau tahun pembanding gitu, caranya adalah sigma PN, jadi harga barang-barang yang diketahui di soal pada tahun ke N itu kita jumlahin semua, sigma P0, yaitu jumlah harga barang-barang pada tahun ke O atau ke 0 ini kita jumlahin semua juga. Terus kan ini diper, terus nanti akhirannya dikali 100%. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Nah ini contoh soalnya. Diketahui data komoditas buah-buahan di Indonesia sebagai berikut nih. Ada anggur, ada jeruk, ada nanas, ada pisang. Terus harganya diketahui juga. Harga di tahun 2016 sama harga di tahun 2021 dari masing-masing buah tadi kan. Masing-masing buah ini. Nah, terus pertanyaannya nih, berdasarkan data tersebut, hitunglah indeks harga sederhana pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2016 nih. Nah, jadi yang mau kita cari itu indeks harganya pada tahun 2021. Wait. Oh, oke. 2021 tuh berarti tahun yang ke N kan? Tahun ke N. Tahun yang mau kita cari. Nah, 2016-nya itu tahun ke yang 0. Tahun ke O atau tahun ke 0. Alias tahun dasar. Nah, kalau di soalnya yang diketahui cuma harga doang, itu kemungkinan besar atau bahkan 100% yang bakal ditanyain tuh indeks harga yang sederhana. Karena di rumusnya aja kelihatan kan, dia tuh cuma pakai harga doang. Nah, kita udah identifikasi nih apa yang diketahui di soal sama apa yang ditanyain. Yaudah deh, kita langsung hitung aja, masukin ke rumusnya. Pertama kita ingat rumusnya. Rumusnya itu ya ini jatuhnya lebih ke ngafalin sih akhirnya. Rumusnya berarti kan tadi indeks harganya adalah jumlah harga barang-barang pada tahun yang mau kita cari dibagi sama jumlah harga barang-barang pada tahun dasar dikali 100%. Nah, maka kita masukin nih data yang di tabel. Ini yang jumlahnya pertama, jumlah harga barang-barang pada tahun yang mau kita carikan tahun 2021. Kita jumlahin nih, anggur berapa? 25.000, jeruk 15.000, nanas 15.000, pisang 12.000, dijumlahin semua kan. Ketemu nih yang stabilo merah ya. Nah, berarti ini stabilo merah atau sigma P 2021 ini yang stabilo merah 67.000. Terus kita cari nih selanjutnya yang mau kita komponen yang biar bisa kita masukin ke rumus, itu yang kedua adalah sigma P 2016 atau jumlah harga barang-barang pada tahun 2016. Jadi kita ingat kan 2016 itu tahun dasar. Pokoknya kalian ingat yang mau dicari itu yang di atas, terus yang dasarnya, tahun dasarnya tuh yang di bawah. Jadi kan kita udah ketemu nih yang mau dicarikan tadi 2021 67.000. Nah, selanjutnya tahun dasarnya nih. Tahun dasarnya 2016, jumlahin aja deh. Anggur 20.000, jeruk 11.000, nanas 14.000, pisang 10.000. Jumlah deh ketemu 55.000 kan. Nah, masukin nih ke rumusnya yang stabilo kuning. Terus dikali 100%. Nanti 0,3 kan bisa misal
Kalau mau beneran dihitung, dicoret. Terus 67/55 dikali 100%. 67 dibagi 55 itu berarti kalau nggak salah 1,21-an ya, 1,2181. Terus dikali 100%, nolnya, komanya geser 2, jadi ini kan tadi 1,2181 kan, terus komanya geser 2 jadi 121,81%. Ini jawabannya. Nah, terus biasanya kalau ditanyain, semisal kalau ditanyainnya berapa indeks harganya, udah deh stop sampai sini kan. Tapi kadang ditanyain juga kayak interpretasinya, kayak maknanya tuh apa sih dari angka ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas maknanya dari si angka 121,81% ini. Itu hasil akhirnya ada ini. Hasil akhirnya itu berupa persen. Maaf, itu ada yang boleh minta tolong di off mic dulu. Oh, wait. Nah, oke, aku lanjut ya. Tadi kan ingat ya, hasil akhirnya tuh ada persennya. Ingat, jangan sampai ketinggalan si persen ini kalau indeks harga, oke? Terus kita lanjut ke interpretasinya, atau maknanya tuh apa sih dari si angka 121,81% ini. Nah, interpretasi yang pertama, jadi indeks harga sederhana tahun 2001 dengan tahun dasar 2016 adalah sebesar 121,81%. Ingat ya, indeks harga sederhana tahun 2021 dengan tahun dasar 2016 sebesar 121,81%. Itu interpretasi yang pertama. Nah, terus nih interpretasi yang kedua. Perubahan harga yang terjadi adalah sebesar. Nah, cara nyari perubahan harganya itu adalah ini. Kan tadi kan 121,81% kan ketemunya. Nah, kalian kurangin aja sama 100%. Jadi 100% itu yang kayak udah baku gitu loh, kayak konstantanya. Jadi kalau misal kalian mau nyari perubahan harga, itu pokoknya berarti rumusnya indeks harga dikurangi 100%. Jadi kan indeks harganya berapa persen ya, ingat. Harus ada persennya kayak ini. Jadi tadi ketemu, terus kalian kurangin aja sama 100%. Nanti hasilnya 21,81%. Itu buat interpretasinya. Jadi aku bakal wrap up dari awal lagi. Pokoknya kalau kalian tadi ketemu soalnya, kalian tuh kayak analisis apa aja yang diketahui, terus apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan 2021, yang mau kita cari itu indeks harga dengan metode sederhana pada tahun 2021 dengan tahun dasarnya itu 2016. Nah, terus langkah-langkahnya nih, habis kita tahu yang diketahui, ditanya, terus kita mulai nyari jawabannya. Pertama, kalian ingat rumusnya. Ini lebih ke hafalan rumusnya. Jadi rumusnya itu, kalau indeks harga sederhana, jumlah harga pada tahunnya mau kita cari, dibagi sama jumlah harga pada tahun dasar dikali 100%. Terus masukin deh. Tadi yang stabilo merah itu tahun kita cari 2021, stabilo kuning tahun dasar 55.000 dikali 100% kan. Hasilnya 121,81%. Dan interpretasinya itu indeks harga sederhana tahun 2021 dengan tahun dasar 2016 itu sebesar 121,81%. Nah, kalau terus interpretasi yang kedua, kalau mau nyari perubahan harganya, itu adalah indeks harga yang tadi kita udah ketemu, dikurangi 100%. Jadi kan udah ketemu 121,81%, terus dikurangi deh sama 100%, nanti hasilnya 21,81%. Itu buat yang indeks harga sederhana. Nah,
Sebelum aku lanjut ke yang indeks harga tertimbang, sampai sini udah clear belum? Atau mau ada pertanyaan lagi? Oke, Velita jawab aman. Fatia juga aman, Senja, oke. Ferdian, oke. Oh iya, aku mau ngingetin kalau semisal kalian udah gabung ke grup yang kemarin ya, yang ada A, B, C, D, E, F, kalau nggak salah, kalian rename ya, kayak ini yang A underscore nama kalian, atau B, pokoknya sesuai nama kelompok kalian, oke. Kalau masih aman, aku lanjut lagi ya, ke yang metode tertimbang, atau weighted. Metode tertimbang atau weighted itu, nah tadi kan kalau sederhana dia tuh kayak bodo amat sama kuantitasnya kan, tapi kalau metode tertimbang dia tuh peduli sama kuantitas barangnya. Jadi dia tuh mempertimbangkan harga barang sama kayak yang sederhana tadi, tapi di sisi lain dia juga mempertimbangkan kuantitasnya. Jadi harga dipeduliin, harga barangnya dipeduliin, kuantitasnya juga dipeduliin. Kalau cara ngingetnya, timbangan gitu kan. Jadi kayak kalian tuh menimbang kuantitasnya atau jumlahnya kan, kayak kuantitas gitu, kuantitas barangnya. Jadi selain harga, dia tuh juga menimbang kuantitasnya. Jadi ada dua nih, metode Las Vegas sama metode Pasteur. Dua-duanya ini sebenarnya hampir mirip banget, cuma ada satu yang bikin beda. Nah, biar tahu bedanya apa, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bakal bahas yang metode Las Vegas. Metode tertimbang yang pertama atau weighted yang pertama itu metode Las Vegas. Rumusnya itu, ini yang kayak dikotakan ini. Kalau yang keterangannya I 0,N atau ION ini masih sama kayak yang tadi ya. Indeks harga tahun ke N dengan tahun ke 0 sebagai tahun dasar. Tahun ke N itu tahun yang mau kita cari. Kalau tahun ke O atau tahun ke 0 itu tahun dasar atau tahun yang kita jadiin patokan. Nah, terus PN itu harga barang pada tahun ke N atau tahun yang kita hitung. Terus ada PO atau P0, harga barang pada tahun ke 0 atau tahun dasar. Terus ada QO. Nah, ini nih yang bikin beda, ada QO. Mulai ada kuantitas. Ada QO atau Q0 itu kuantitas barang pada tahun ke 0 atau tahun dasar. Nah, rumusnya kalau tadi yang metode sederhana itu kan harga tahun yang mau kita cari dibagi sama harga ini ya. Harga tahun yang mau kita cari dibagi sama harga tahun dasar kan. Nah, kalau metode yang tertimbang nggak bisa langsung dibagi nih harganya. Jadi harus dikali dulu sama kuantitas. Nah, kalau yang di Las Vegas ini kuantitasnya tuh kuantitas yang Q0 atau QO, kuantitas barang pada tahun ke-0. Nah, ini yang bedain sama Pasteur. Jadi kan tertimbang tadi di Las Vegas ada Pasteur. Nah, kalau Pasteur itu harganya dikali sama Q0. Salah, wait. Sorry. Aku ulangin ya. Kalau Las Vegas itu harganya dikali sama Q0. Kalau Pasteur itu harganya dikali sama QN. Jadi Las Vegas dikalinya sama Q0. Nah, nanti kalau Pasteur itu dikalinya sama QN, metode Pasteur. Itu sih yang bedain. Secara umum rumusnya mirip. Jadi tadi cara nyarinya, indeks harga pada tahun yang mau kita cari itu rumusnya. Ini jadi semisal barang A nih diketahui harganya, terus diketahui harganya pada tahun yang mau kita cari. Semisal pada tahun 2021 ya, harga barang A diketahui pada tahun 2021. Nah, tapi kita tuh ngalinya bukan sama kuantitas pada tahun 2021, dikalinya sama tahun dasarnya. Misal kuantitas pada tahun 2020, contohnya ya.
Terus ini kan dikali dulu kan, terus nanti dijumlah gitu. Terus dibagi sama harga barang pada tahun yang dasar, tahun 2020 misal, terus dikali sama kuantitasnya masih sama nih pada tahun yang 2020 ke depan. Terus dikali dulu nih, terus nanti baru dijumlah, terus dikali 100%. Nah, mungkin kalian nggak bingung sampai sini, tapi kita masuk ke soal. Nah, ini nih, diketahui data komoditas perikanan di Indonesia sebagai berikut. Nah, ini kalau yang tertimbang itu biasanya di soal diketahui kuantitasnya. Kalau sederhana kan tadi harga doang kan. Tapi kalau yang tertimbang ini ada harga, tapi juga ada kuantitas yang diketahui. Nah, terus pertanyaannya apa nih? Berdasarkan data tersebut, hitunglah indeks harga last price pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2011. Indeks harga last price pada tahun 2021 dengan tahun dasarnya itu 2011 kan. Nah, berarti yang tahun 2021 itu berarti tahunnya mau kita cari, tahun N, tahun ke N. Sedangkan tahun dasarnya 2011 kan, jadi tahun ke 0. Nah, sampai sini udah kita tahu nih, yang diketahui apa, yang ditanyain apa. Yaudah, kita langsung jawab aja soalnya. Seperti yang tadi, langkah pertama kalian tentuin dulu. Tadi kan yang ditanyain indeks harga last price tahun 2021 dengan tahun dasarnya itu 2011 kan. Ya udah kalian ingat dulu rumusnya. Ngafalin lagi kan. Rumusnya kalau last price sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Udah kan? Kalian ingat rumusnya. Terus ini yang disoalkan ya diketahui ini kan. Yang aku kotakin merah ini doang. Kalian bikin tabel tambahan. Yang mau dicari, yang dibutuhin buat dimasukin ke rumus itu kan PN kali Q0 sama P0 kali Q0. Nah, kalian bikin deh di tabel kayak bikin kolom tambahan PN kali Q0 sama P0 kali Q0. PN kali Q0 tadi kan harga tahunnya mau kita cari, harga barang-barang pada tahunnya mau kita cari dikali kuantitas, tapi dikalinya malah kuantitas barang pada tahun dasar. Jadi tadi kan yang mau dicari 2021. Nah, kita kaliinnya malah sama yang 2011. Terus, kan tadi dibagi P0 kali Q0. Harga barang pada tahun dasar tetap dikali sama kuantitas pada tahun dasar. Jadi kalau P 2011 tetap dikalinya sama Q 2011. Itu buat yang last price. Nah, ya udah deh kita langsung kali-kali aja. Kan P 2021 dikali Q 2021. Salah. P 2021. Aku ulangin P 2021 dikali Q 2011. Tadi kan yang PN dikali Q0. Yang mau kita cari dikali tahun dasar. Nah, kita lihat nih ikannya satu-satu bandeng. P 2021 atau price 2021 harganya itu 20.000. Ini kan 20.000 harga bandeng tahun 2021. Terus dikalinya sama yang kuantitas tahun 2011 dikali 10 kan. 20.000 dikali 10 hasilnya 200.000. Gitu juga sama cakalang. Cakalang harga 2021 16.000. Dikali kuantitas tahun 2011 15. Nih hasilnya 240.000 kan. Nah, terus tuna juga. Tuna itu 40.000 harganya pada tahun 2021, tapi dikalinya malah tahun 2011 kuantitas dikali 20 hasilnya 800.000. Nah, jadi dikali dulu satu-satu masing-masing ikannya, terus baru dijumlahin deh. Hasilnya 1.240.000. Ini ketemu kan yang sigma dalam kurung P 2021 dikali Q 2011 itu 1.240.000. Itu buat yang ini komponen yang atas stabilo merah ya. Stabilo merah.
Terus kita cari nih komponen yang kedua. P 2011 dikali Q 2011. P 2011 bandeng harga tahun 2011-nya price 2011 14.000 dikali Q 2011 10. Hasilnya 140.000. Itu juga sama cakalang 13.000 dikali 15 195.000. Terus tuna 25.000 dikalinya 20 kan. Hasilnya 500.000. Nah, habis dikali satu-satu bandeng cakalang tuna barulah dijumlahin. Dapat hasilnya 835.000. Ketemukan komponen yang kedua biar bisa kita masukin ke rumus yang stabilo biru muda ini kan. Udah deh hitung 1.240.000 1.240.000 dibagi 835.000 dikali 100%. Kalau kalian mau hitung ini kan nolnya bisa dicoret. Terus 1.240 dibagi 835 itu hasilnya berarti sekitar 1,485. Terus dikali 100% jadinya geser 2 jadi 148,5%. Nah, ini ada lagi interpretasinya. Tadi kan kita kan tadi udah dapat 148,5%. Jadi indeks harga Las Vegas tahun 2021 dengan tahun dasar 2011 itu 148,5%. Nah, interpretasinya gimana tuh? Ini kalau interpretasinya tuh persis plek sama yang indeks harga sederhana. Jadi interpretasinya yang pertama, indeks harga Las Vegas tahun 2021 dengan tahun dasar 2011 adalah sebesar 148,5%. Nah, terus perubahan harga yang terjadi, tadi kan rumusnya indeks harga ini dikurangi 100%. 100% tuh kayak konstanta atau kayak udah baku gitu loh. 148,5% dikurangi 1%, hasilnya 48,5%. Ini buat tadi jawabannya, kalau ditanya indeks harga tahun 2021 dengan tahun dasar 2011, metodenya Las Vegas, hasilnya 148,5%. Tapi kalau ditanya perubahan harga yang terjadi, dikurangi aja sama 100%, hasilnya 48,5%. Jadi aku wrap up, tadi kalian harus tahu kan, kayak apa yang diketahui, apa yang ditanya, terus ingat rumusnya, terus kalian bikin bantuan kolom, dikali, baru dijumlahin masing-masing jenis ikan. Terus nanti dimasukin ke rumus, nanti bakal ketemu, sama jangan lupa interpretasinya. Buat yang Las Vegas. Nah, terus aku lanjutin ke yang tertimbang yang jenis yang kedua, yaitu pasture. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget lewat chat atau boleh on mic langsung ya. Oke. Aku lanjut ke yang metode tertimbang yang kedua, yaitu metode pasture. Rumusnya tuh hampir mirip, cuma tadi kan kalau yang si Las Vegas dikalinya Q0 kan, kuantitas pada tahun dasar. Tapi kalau yang pasture dikalinya tuh yang sama Qn, bukan Q0. Jadi kalau aku ngingetnya, Las Vegas dikalinya sama Q0. Jadi LO. Las Vegas 0 low gitu kan. Nah, terus kalau pasture berarti lawannya dikalinya malah sama yang Qn. Keterangannya masih sama kayak yang tadi. Cuma bedanya kalau Qn itu berarti kuantitas barang pada tahun yang mau kita cari, atau Qn, tahun ke N. Buat metode pasture, aku rasa rumusnya tadi kan persis plek sama yang Las Vegas, cuma bedanya kalau Las Vegas L low dikalinya sama Q0, tapi kalau pasture berarti dikalinya sama Qn. Oke. Lanjut ke contohnya. Contohnya tuh masih sama. Soalnya aku samain sama yang Las Vegas biar kalian tuh bisa bedain apa sih yang beda antara Las Vegas sama pasture. Soalnya masih sama kan. Kalian cari analisis apa yang diketahui, apa yang ditanya, langsung deh masukin.
Kan rumusnya kalian ingat ya, kalau pasca dikalinya Qn. Kalau last pairs low dikalinya tadi Q0 bukan Qn. Tapi kalau yang pasca ini dikalinya Qn. Bikin tabel bantuan lagi, dikalikan terus bandeng, kita mau nyari PN kali Qn dulu. Harga tahun yang kita cari dikali kuantitas tahun yang kita cari juga. Berarti harga bandeng tahun 2021 20.000 dikali kuantitas 2021 14. 20 kali 14 280.000. Terus cakalang harganya 16.000 tahun 2021 kan harganya 16.000 dikali kuantitas 2021 juga 25 sama dengan hasilnya 400.000. Sama tuna juga 40.000 dikali 30 hasilnya 1.200.000. Ini kita ketemu nih komponennya, terus wait, ini kan dikali-kali satu-satu dikaliin kan, terus baru dijumlahin hasilnya 1.880.000. Ini udah ketemu buat komponen yang pertama, yaitu yang stabilo merah nih, 1.880.000. Terus yang komponen yang kedua itu harga tahun 2011, tapi dikalinya malah yang sama kuantitas 2021. Harga tahun dasar dikalinya malah sama yang kuantitas tahun yang mau kita cari. Yaudah nih, harga bandeng 2011 14.000, tapi dikalinya kuantitas 2021 dikali 14, hasilnya 196.000, 196. Lang juga nih 13.000 dikali 25, 325.000. Tuna juga 25.000 dikali 30 hasilnya 750.000. Kan udah dikali satu-satu kan, baru udah dijumlahin. Nanti hasilnya 1.271.000. Ketemu nih komponen yang kedua, komponen yang biru stabilo biru muda. Udah deh 1.880.000 dibagi 1.271.000 dikali 100%. Ya deh, kalau kalian hitung kan berarti coret, terus ini 1.880 dibagi 1.271 itu hasilnya kurang lebih sekitar 1,4791 kan. Terus dikali 100%, komanya geser 2, terus ditambah dikasih persen juga, jadinya 147,91%. Nih. Ini hasilnya kan. Terus interpretasinya masih sama plek. Jadi kalau interpretasi antara metode sederhana, metode tertimbang last pairs, sama metode tertimbang pasca itu sama semua interpretasinya. Interpretasi yang pertama nih, jadi indeks harga pasca tahun 2021 dengan tahun dasar 2011 adalah sebesar 147,91%. Jadi kalian kayak jabarin aja sih indeks harganya tuh berapa gitu. Terus interpretasi yang kedua, perubahan harga yang terjadi. Tadi ingat perubahan harga kita nyarinya indeks harganya yang kita ketemu ini dikurangi 100%. 147,91% dikurangi 100%, hasilnya 47,91%. Oke, jadi kalian ingat kalau sederhana harga tahun kita dicari dibagi harga tahun dasar dikali 100%. Itu yang sederhana. Terus kalau last pairs itu nggak bisa langsung harga dibagi harga, harus dikali dulu, tapi dikalinya sama Q0. Ingat ya, last pairs L, low, LO, berarti dikalinya sama Q0. Nah, kalau yang pasca, ini kan pasca, dikalinya malah sama yang Qn. Itu buat 3 metode yang aku jelasin pada pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya metodenya itu masih ada banyak lagi. Kalau kalian pernah kelas 11 belajar atau nanti kalau misal kalian masuk di FEB, kan ada mata kuliah statistika ekonomi. Nah, indeks harga itu termasuk ke salah satu bab yang bakal dipelajari gitu, dan metodenya tuh macam-macam. Ada selain 3 tadi ya, 3 ini tadi itu tetap dipelajari. Cuma kayak ada metode tambahan, semisal metode indeks harga harmonik, terus indeks harga apalagi ya kayak Irving Fisher, Marshall, dan lain-lain gitu. Tapi buat pertemuan kali ini, aku rasa 3 aja cukup deh. Oke. Nah,
Aku bakal lanjut ke inflasi. Itu buat indeks harga. Kalau belum ada pertanyaan, boleh di chat atau boleh langsung on mic. Tapi kalau misal belum ada, aku lanjut ke inflasi. Oke, aku lanjut ke inflasi. Nah, kalau inflasi, oh ya, BTW tenang ya, kayak lama-lama pusing. Nah, kalau ke FYI, kalau kalian tahu sebenarnya tuh indeks harga tuh jarang keluar di UTBK gitu loh. Soalnya bener deh, kalau kalian lihat soal-soal tahun lalu tuh yang keluar tuh inflasi. Indeks harga tuh kayak yang tadi ribet gini, kayak tabel-tabel gini tuh kayak nggak pernah malah, kalau setauku ya. Jadi ini buat pengetahuan aja sih, tadi sederhana, last peres pasti siapa tahu di tahun kalian keluar. Tapi menurutku ya, kemungkinan keluarnya tuh kayak kecil gitu loh, soalnya kayak kalian tahu sendiri kan, itu kayak riwah gitu, kayak gini pokoknya. Jadi ini buat kayak pengetahuan kalian aja. Oke. Nah, aku lanjut ke inflasi. Nah, kalau inflasi ini lebih banyak ke teorinya sih. Jadi apa itu pengertian inflasi? Mungkin kalian tahu Kak, inflasi terlalu banyak uang yang beredar, harga barang jadi mahal dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalau aku yang bikin pengertian simpelnya, inflasi itu dia memenuhi 3 syarat. Nah, kita bedah dulu ya, inflasi pengertiannya. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum secara terus-menerus. Nah, ada 3 syarat nih. Kenaikan harga barang-barang. Jadi itu harga barang-barang naik kan. Itu syarat pertama. Nah, yang kedua bersifat umum. Apa tuh maksudnya bersifat umum? Bersifat umum itu maksudnya seluruh barang di Indonesia tuh harganya naik gitu loh, nggak cuma satu barang. Nah benar, kata Sianturi itu nasional. Jadi semisal nih, tiba-tiba harga mobil naik. Nah tapi mobil doang, itu bukan inflasi. Inflasi itu harus semuanya naik. Harga mobil naik, harga alat elektronik naik, harga sembako naik, harga buah-buahan naik, semuanya naik. Itu yang dimaksud bersifat umum. Iya, semua barang. Kayak nggak memandang jenisnya gitu. Nah, terus syarat yang ketiga, Sianturi jawab ada yang bilang barang pokok. Kalau dari sumber yang aku dapat sendiri, aku tuh sumbernya dari Kuiper kan. Nah, dia tuh bilangnya itu sih semua barang gitu, nggak cuma barang-barang pokok. Oke, apakah menjawab, Sianturi? Oke. Nah, oke, tadi kan syarat pertama ada kenaikan harga. Terus yang kedua bersifat umum. Nah, terus yang syarat yang ketiga itu dia berlangsung secara terus-menerus. Jadi nggak bisa nih, semisal harganya naik, tapi cuma 1 hari doang. Itu kan nggak terus-menerus kan. Yang dimaksud inflasi itu dia secara terus-menerus. Biasanya tuh kayak berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu baru bisa disebut inflasi. Nggak bisa tuh kayak cuma 1 hari disebut inflasi, itu nggak bisa. Tapi aku belum terlalu cari sih yang bisa dikategorikan inflasi itu berapa periode biar bisa dianggap inflasi. Tapi yang pasti dia tuh secara terus-menerus, nggak bisa cuma 1 hari doang, 1 minggu doang. Biasanya tuh kayak berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oke? Jadi tadi kan ada sembako, bensin, barang elektronik, macam-macam. Pokoknya secara umum tuh harganya naik. Nah, dari kenaikan harga yang secara umum ini dia tuh secara terus-menerus. Jadi kayak berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oke. Terus ini pengetahuan aja nih tambahan. Kebalikan dari inflasi itu namanya deflasi. Dia tuh penurunan harga. Kalian ubah aja nih, si kenaikan harga tuh diubah jadi penurunan harga. Jadi deflasi adalah penurunan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Itu buat deflasi, oke? Tapi kalau di yang kita pelajari itu
lebih ke inflasi sih. Inflasi cuma kalian cukup tahu aja pengertiannya apa. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, rumus inflasi ini simpel sih. Rumus inflasi itu laju inflasi tahun ke N atau tahun yang mau kita cari itu adalah indeks harga tahun ke N dikurangi indeks harga tahun ke tahun sebelumnya ya berarti N-1 terus per indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi kita ini keterangannya IHKN itu indeks harga konsumen tahun berjalan atau yang mau kita cari terus dikurangi indeks harga tahun sebelumnya, indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Oh ya, mungkin kalian bingung. Indeks harga konsumen itu apa? Indeks harga konsumen itu berarti dia tuh mengukur perubahan harga barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, kalau kalian perhatiin tadi, si apa namanya bandeng, cakalang, tuna, terus ada lagi anggur, jeruk, nanas, pisang, itu kan yang akan membeli itu konsumen kan. Nah, jadi secara nggak langsung, ini tuh bisa disebut indeks harga konsumen sederhana. Terus ini juga indeks harga konsumen, last payers. Terus yang ini juga indeks harga konsumen pasca. Jadi yang naik itu adalah harga barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Tadi kan ikan-ikan ini dibelinya oleh konsumen. Terus tadi buah-buahannya juga dibelinya oleh konsumen. Makanya disebutnya indeks harga konsumen. Nah, biasanya kalau yang dibilang indeks harga itu mengacunya lebih ke indeks harga konsumen. Meskipun sebenarnya itu ada selain konsumen ada lagi sih, tapi menurutku nggak terlalu kayak kalian perlu dalemin. Jadi yang bakal dipakai buat ngitung inflasi itu yang konsumen. Ini kan rumus inflasi nih. Oke, kalian ingat tadi IHKN disingkat, tadi kan singkatan dari indeks harga konsumen tahun yang mau kita cari, dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Ini dikurangin dulu ya, jangan dibagi dulu, dikurangin dulu. Pokoknya dari dalam kurung ini kalian dulu utamakan dulu, terus dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya, terus dikali deh sama 100%. Itu buat rumus inflasi. Nah, kalau contoh soalnya kita langsung masuk ya. Nah, kalau ngitung inflasi itu nggak seribet yang indeks harga tadi. Kalian itu kayak tinggal masukin ke rumus gini loh, nggak perlu tabel-tabel yang kayak tadi indeks harga itu. Dan memang ngitung inflasi ini yang bakal lebih sering keluar. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Kan diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Pusat Statistik. Oh ya, ini buat trivia aja. Yang ngitung indeks harga itu lembaganya Badan Pusat Statistika ya guys. Jadi mereka tuh kayak yang kayak bertanggung jawab buat ngitung indeks harga barang-barang di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik. Nah, diketahui nih hasil perhitungannya, indeks harga konsumen untuk tahun 2020 itu adalah sebesar 120%. Sedangkan indeks harga konsumen untuk tahun 2021 adalah sebesar 130%. Hitunglah laju inflasi pada tahun 2021. Nah, apa nih yang kita ingat dulu rumusnya kan? Ini rumusnya. IHK tahun yang mau kita cari dikurangi IHK tahun sebelumnya, dikurangi dulu ya, ingat yang di dalam kurung diselesain dulu. Oh iya, siapa yang bilang PPS cuma ngitung penduduk? Oh iya, kalau kalian udah belajar geo, itu kalau nggak salah PPS tuh kan ada sensus, ada survei, ada sensus, registrasi, survei kan. Nah itu tuh macam-macam, nggak cuma penduduk. Kayak mereka tuh juga kalau coba kalian cek tuh juga kayak mengkolek data kayak data-data sosial kayak agama, terus suku, terus kayak pekerjaan penduduk Indonesia itu apa aja sih, perekonomiannya gimana. Jadi benar-benar kayak dia tuh nggak cuma penduduk doang gitu loh, mereka juga kayak iya upahnya penduduknya tuh upahnya gimana, terus perekonomian gitu. Oke, itu kalau aku lanjut ke
Balik lagi ke soalnya. Laju inflasinya kan tadi rumusnya ini, IHK tahun yang mau kita cari dikurangi IHK tahun sebelumnya, yang di dalam kurung, terus baru dibagi IHK tahun sebelumnya, terus dikali deh sama 1%. Jadi yang mau kita cari 2021, terus yang tahun sebelumnya 2020, terus per 2020 juga dikali 100%. Udah deh, kita masukin IHK 2021, berarti yang stabilo merah nih, 130%. Kalau IHK 2020 yang stabilo hijau, berarti yang 120%. Jadi kan 130% dikurangi 120%, terus dikurangi dulu ya, hasilnya nanti 10%, baru boleh dibagi sama 120%. No, terus dikali 100%. Kalau kalian mau hitung, berarti kan nolnya bisa dicoret. Terus persennya yang ini bisa dicoret. 1/12 dikali 100%. 100/12% itu hasilnya kurang lebih sekitar 8,3%. Oke. Nah, sampai sini buat ngitung inflasi aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain gitu? Mau diulang atau mau gimana? Boleh chat, boleh on mic. Gimana? Oke, Senja aman, Velita, Radita juga aman. Oke. Terus jenis-jenis inflasi. Nah, tadi kan kita udah ngitung nih. Ketemu nih angka berapa persen. Nah, hasilnya tuh bisa kita kelompokin jadi 4. Jadi jenis-jenis inflasi itu ada, yang pertama itu berdasarkan nilai laju inflasinya. Pakai rumus yang ini kan, yang tadi ini. Ini kan bakal ketemu angka, suatu angka berapa persen. Nah, dia tuh bisa kita kategoriin jadi 4. Yang pertama, ini kalau bisa kalian hafalin ya. Soalnya biasanya di soal lo nggak dikasih tahu gitu loh, kayak segini persen masuknya inflasi apa dan lain-lain gitu kan. Nah, yang pertama inflasi sedang. Salah. Inflasi rendah atau bahasa Inggrisnya creeping inflation. Itu kalau tadi kita nemunya tuh kurang dari 10%. Terus ada inflasi sedang atau galloping inflation atau inflasi 2 digit. Itu kalau nilai laju inflasinya tuh di antara 10% sampai 30%. Nah, terus inflasi tinggi atau high inflation itu 30 Kalau nilai laju inflasinya itu di antara 30% sampai 100%. Nah, terus yang paling tinggi hiperinflasi itu kalau nilai laju inflasinya di atas 100%. Nah, kayak semacam garis bilangan gini kan. Nah, tadi kalau rendah kurang dari 10%. Oh ya, biar ingatnya gampang, kalian bisa juga bikin garis kayak gini ya. 10, 30, 100. Rendah kan kurang dari 10%. Ini stabilo merah. Bahasa Inggrisnya creeping inflation. Terus yang sedang itu yang stabilo hijau muda ini antara 10% sampai 30%. Bahasa Inggrisnya galloping inflation. So, ada tinggi itu di antara 30% sampai 100%. Bahasa Inggrisnya high inflation, sama ada hiperinflasi itu lebih dari 1%. Oh iya, kalau kalian ingat di matematika itu simbol yang ini itu kan kurang dari kan. Ini juga dia tuh berarti nggak memasukkan 10%-nya. Makanya aku kasih kayak stabilo kayak abu-abu gini. Saya dulu aku ingat ada yang tanya, waktu aku ikut kayak kelas bahas ekonomi gitu, ada kayak temanku yang tanya gitu kan, Kak, kalau 10% masuknya apa? Nah, 10% tuh berarti nggak masuk kemana-mana gitu loh, kalau dalam klasifikasi ini, dan kemungkinan besar juga kalau 10% tuh nggak bakal ditanyain, dia tuh masuk kemana. Si pembuat soal tuh pasti nyarinya yang aman. Nggak mungkin pas 10%, pas 30%, pas 100%. Jadi di antara di kayak sekat-sekat ini, bukan yang benar-benar pas 10%, pas 30%, pas 100%. Oke, jadi kalau 0 sampai 100 rendah,
10 sampai 30 sedang, 30 sampai 100 tinggi, lebih dari 100 hiperinflasi. Buat jenis-jenis inflasi. Nah, aku mau tanya nih, kalau tadi kan kita nemunya 8,3%, ini masuknya ke jenis yang mana? Boleh jawab di kolom chat, boleh on mic. Nah, oke nih, Yasinta, Pradita, Sianturi, Ratatuli, Melial pada jawab rendah. Senja juga jawab rendah. Nah, benar banget ya, kan kurang dari 8,3% ini kurang dari 10% kan. Jadi dia masuknya ke rendah. Hari ini juga benar. Oke. Oke, gitu ya guys. Jadi biasanya ditanyain. Kalau ini nanti di contoh soalnya mungkin bisa ditambahin dia masuk ke inflasinya jenisnya apa. Kalau berdasarkan nilai ini, berarti masuknya ke inflasi rendah atau bahasa Inggrisnya creeping inflation. Creeping itu kayak merayap-rayap tapi kayak masih rendah, kayak pelan gitu. Maka disebutnya creeping. Oke. 10, 30, 100 dibikin garis bilangan kan. Nah, oke. Terus jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya ada yang namanya demand pull inflation, ada yang namanya cost push inflation. Gimana tuh? Kita bakal bahas di slide berikutnya ya. Yang pertama itu kan demand pull inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan dari masyarakat. Ingat ya, dari demand pull inflation. Demand itu kan permintaan. Terus yang dimaksud demand pull itu kan menarik. Maksudnya itu kayak terjadi kenaikan permintaan dari masyarakat gitu loh. Nah, kenaikan permintaan dari masyarakat ini bisa menyebabkan inflasi. Kita review ya, kita pahamin alurnya itu gimana. Biar kayak kalian ada gambaran gitu. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang dapat meningkatkan permintaan. Kalau kalian di bab permintaan penawaran itu kan ada macam-macam. Semisal pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaannya makin tinggi. Soalnya dia kan makin banyak uang, makin hedon, makin beli banyak barang kan. Jumlah penduduk. Secara logis kalau jumlah penduduknya makin banyak, jumlah permintaan akan makin banyak. Kan kebutuhan orangnya makin banyak gitu kan. Terus dan lain-lain. Aku nggak akan bahas terlalu dalam karena itu lebih ke ranahnya yang bab waktu kita bahas bab peminat penawaran kan. Nah, dia kan bakal menyebabkan permintaan meningkat kan tadi. Nah, kalau permintaan meningkat, kalau kalian ingat, kurva permintaannya tuh bakal geser ke kanan. Ini ya, aku udah siapin kurvanya. Ini kan awalnya yang ini, coklat tua. Nah, kalau dia geser ke kanan, jadinya di posisi yang pink ini. D aksen itu maksudnya yang D yang setelah bergeser. Demand. Permintaannya setelah bergeser. Kan dia geser ke kanan nih. Nah, terus kalau dia geser ke kanan, dia tuh bakal membentuk equilibrium yang baru. Jadi equilibrium yang lama atau keseimbangan yang lama kan yang ini, yang warna bulatan hijau ini. Dia ada pada harganya Rp5 semisal. Nah, gara-gara geser, ini kan geser ke sana kan. Harganya jadi bikin naik, tercipta equilibrium baru nih. Sebesar Rp7. Jadi kalau kurva permintaannya geser ke kanan, harganya tuh bakal naik kan. Ini bisa menyebabkan inflasi. Jadi kita simpulin tadi demand pull inflation dari istilahnya demand pull, kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan, permintaannya geser ke kanan atas ya. Dari sisi kita, kanan atas. Dari sisi pembaca ke kanan atas kan. Nih. Nah, kalau kanan ke atas, equilibrium yang baru, itu harganya bakal lebih mahal. Harga naik bakal jadi inflasi. Oh ya, kalau kalian misal agak lupa-lupa atau bingung gitu, misal nanti pas udah ujian, kalian gambar aja. Ini kan awalnya kayak gini, keseimbangannya awal. Terus kalian geser ke kanan permintaannya. Nanti bakal kelihatan, oh harganya lebih mahal, berarti demand pull inflation. Itu buat yang demand pull inflation.
Lanjut ke yang cost push inflation. Cost push inflation. Cost push inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi yang dialami oleh produsen. Nah, ceritanya gimana tuh? Dari istilahnya cost push inflation, jadi inflasi yang terjadi karena kenaikan cost. Push kan dorongan kan, karena dorongan dari kenaikan cost itu biaya produksi. Jadi cost push, kenaikan biaya produksi, inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Ceritanya gimana? Kan kalau kalian ingat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, itu salah satunya adalah biaya produksi. Biaya produksi, apabila biaya produksi meningkat, jumlah barang yang diproduksi oleh produsen akan menurun. Kalau misal kalian punya usaha nih, ya kayak benar yang kata Sianturi, kayak misal BBM tiba-tiba naik, bahan baku naik harganya. Nah, kalian mau nggak mau jadi mengurangi produksi kan? Nggak bisa sebanyak dulu. Harga bahan baku naik, padahal modal yang kalian punya tuh sama, tetap. Jadi mau nggak mau jumlah barang yang diproduksi itu akan turun. Jadinya itu bisa disebut penawarannya tuh turun kan. Nah, kalau penawaran turun, itu maksudnya kurva penawarannya geser ke kiri. Ingat ya, kalau apapun yang naik tuh gesernya ke kanan. Tapi kalau dia turun, gesernya tuh ke kiri. Ini ya, kan awalnya yang supply itu kan dari kiri bawah ke kanan atas. Ya benar, kayak gini kan. Ini supply yang awal. Nah, karena dia berkurang, dia tuh geser ke kiri, kiri atas. Ini membentuk supply yang baru, penawaran yang baru itu yang warna oranye muda ini. Nah, kalau kalian lihat, kan tadi geser ke sini kan, penawarannya geser ke atas. Iya benar. Salah. Penawarannya turun, kurva penawarannya tuh geser ke kiri. Kan tadi kalau turun gesernya ke kiri, kalau meningkat gesernya ke kanan. Nah, karena penawarannya turun, gesernya ke kiri atas kan. Nah, gara-gara geser ke kiri atas ini akan membentuk equilibrium baru yang harganya tuh lebih mahal. Kayak tadi sama aja, yang demand pull. Kalau cost push ini, awalnya harganya kan 5. Setelah penawarannya geser ke kiri atas, ingat ya ke kiri, karena berkurang. Ke kiri kan berarti gesernya, itu harganya malah jadi lebih mahal, yaitu jadi Rp7. Nah, karena harganya naik, itu menyebabkan inflasi. Itu cost push inflation. Jadi ingat, karena penyebabnya itu dibagi dua. Kalau demand pull itu karena kenaikan permintaan, terus kurvanya geser ke kanan, equilibrium baru yang mana harganya lebih mahal. Demand pull. Kalau demand pull, pasangannya demand pull. Nah, kalau cost push, SS kan, cost push itu biaya produksinya naik nih. Pokoknya berarti awalnya sama-sama kenaikan kan. Kalau demand itu kenaikan permintaan. Nah, kalau cost push kenaikan biaya produksi, tapi malah menyebabkan penawarannya turun. Terus kalau cost push ini penawarannya turun, tadi kurvanya penawaran geser ke kiri, turun geser ke kiri atas ini. Itu menyebabkan equilibrium baru yang warna biru muda ini, yang mana harganya itu lebih tinggi sehingga terjadi inflasi. Nah, oke, sampai sini udah paham belum perbedaan demand pull sama cost push? Soalnya kayaknya dua jenis ini sih yang bakal sering keluar. Aman nggak? Boleh di kolom chat, boleh on mic. Oke, bisa aman. Oke. Velita, Pradita, Senja aman. Oke, kalau gitu aku lanjut ya ke slide berikutnya. Pokoknya demand pull
cost push, cost pasangannya sama push, demand sama pull, oke. Nah, terus ini jenis inflasi yang terakhir sebelum kita belum. Wait, oke. Berdasarkan asalnya. Jadi ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation sama inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Nah, dari istilahnya dari dalam negeri, domestic. Jadi itu maksudnya adalah dia tuh inflasi yang terjadi karena peristiwa di dalam negeri, maksudnya di Indonesia. Semisal harga barang-barang di Indonesia tiba-tiba kayak menaik secara umum, itu disebutnya inflasi dari dalam negeri dong, domestic inflation, karena terjadinya tuh ya karena sesuatu yang ada di Indonesia. Nah, bedanya sama yang inflasi dari luar negeri atau bahasa Inggrisnya imported inflation. Itu maksudnya inflasi yang terjadi karena dampak dari negara lain. Gimana tuh maksudnya? Ini aku udah bikin kayak skenario, contoh skenarionya. Semisal Jepang tuh lagi inflasi. Kalian tahu kan Jepang tuh salah satu produsen mobil, kayak ada Toyota dan lain-lain. Dan mana itu tuh bener-bener rakyat Indonesia tuh suka pakai mobil Jepang. Nah, kalau Jepang lagi inflasi, harga bahan baku mobil naik, terus harga tenaga kerja naik, menyebabkan harga mobilnya tuh ikutan naik kan. Harga barang-barang di sana naik, termasuk harga mobil tuh bakal naik. Nah, kalian tahu kan Indonesia tuh suka impor mobil, mau impor mobil dari Jepang. Dari Jepang mobilnya dibawa ke Indonesia. Padahal mobilnya tadi itu harganya udah mahal gara-gara inflasi yang ada di Jepang. Tapi malah dibawa ke Indonesia. Nah, si mobil yang mahal ini di Indonesia tuh otomatis mobil-mobil di Indonesia bakal ikutan mahal dong. Nah, ini tuh memungkinkan terjadi yang namanya inflasi. Jadi, yang inflasi Jepang, Indonesia ikut-ikutan kena getahnya gara-gara kita mengimpor barang dari Jepang. Itu buat jenis inflasi berdasarkan asalnya. Ada yang dari domestik, dari dalam negeri, ada imported, dari luar negeri. Nah, terus ini kayaknya ini materi terakhir sebelum latihan soal. Nah, ini buat trivia aja, kayak apa sih yang biasanya tuh kayak orang mikir inflasi itu mikir apa gitu, kayak istilah-istilah penting, kayak bukan penting sih, istilah-istilah yang perlu kalian tahu gitu. Nah, yang pertama, orang bilang inflasi itu peristiwa yang menyebabkan inflasi yang pertama itu jumlah uangnya beredar di masyarakat terlalu banyak. Nah, ini benar ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak itu bisa menyebabkan inflasi. Nah, ini aku udah bikin skenario-nya. Logika sederhananya gini. Semisal nih, banyak uang beredar di masyarakat. Maksudnya masyarakat tuh tiba-tiba duitnya jadi banyak gitu loh. Kayak mereka tuh tiba-tiba jadi kaya semua. Terus, nah penjual-penjual nih mikir, wah orang-orang pada punya banyak duit. Yaudah deh, aku naikin deh harga barangnya. Toh mereka juga duitnya banyak, masih bisa beli kan. Nah, ini nyebabin harga naik. Harga naik kan? Harga naik di semua secara umum bisa nyebabin inflasi deh. Jadi uangnya beredar terlalu banyak. Terus penjualnya jadi kayak licik kan, memikir ya udah deh naikin aja harganya. Mereka masih bisa beli. Harganya jadi naik, terus terjadi inflasi. Itu kenapa jumlah uangnya beredar di masyarakat terlalu banyak itu bisa menyebabkan inflasi. Logika sederhananya kayak gitu. Nah, terus ada administered price. Jadi maksudnya pemerintah tuh menentukan secara sepihak harga suatu barang atau jasa. Price kan harga, administered tuh kalau nggak salah kayak sudah ditentukan gitu loh oleh pemerintahnya kan. Pemerintah menentukan secara sepihak harga suatu barang atau jasa. Nah, contohnya itu BBM. Benar yang kayak tadi kalau nggak salah, contohnya dari Sianturi kan. Misal nih, pemerintah tuh sering banget kan nentuin harga BBM, nentuin harga gas. BBM tuh bahan bakar minyak kan, kayak bensin gitu. Nah, kalau kalian tahu, bensin sama gas ini tuh dampaknya bakal menjalar ke berbagai sektor. Pemerintah nih, semisal naikin harga BBM sama gas. Padahal kalau kita tahu BBM tuh dipakai buat transportasi, buat nyalurin bahan baku, nyalurin produk. Kalau naik,
biaya transportasi jadi naik, iya bisa dibilang kayak multiplier, kayak dampaknya tuh menjalar kemana-mana. Terus sama semisal pemerintah naikin harga tabung gas. Tabung gas itu kan padahal dipakai buat masak. Kalau orang masak itu biasanya yang kayak punya bisnis, nanti harganya jadi ikutan mahal, itu bisa nyebabin inflasi. Jadi kayak gitu, pemerintah nentuin harga, tapi dia nggak sadar bahwa kenaikan harga itu bisa menjalar kemana-mana dan nyebabin inflasi. Itu yang namanya administered price. Terus yang ketiga, supply shock. Apa itu supply shock? Supply shock itu adalah peristiwa yang menyebabkan penawaran berkurang secara drastis sehingga harga barang tersebut jadi mahal. Nah, ini contoh skenarionya. Semisal nih, bencana alam, kekeringan, banjir. Baik kekeringan atau banjir itu kan sama-sama merusak lahan pertanian kan. Kalau kekeringan, lahan pertaniannya jadi kering banget. Kalau banjir, lahan pertaniannya jadi tergenang atau bahkan rusak kayak kebanjiran gitu. Kalau lahan pertanian rusak, komoditas pertanian kayak padi, jagung jadi langka dong. Kan pada gagal panen semua kan. Terus peta komoditas pertaniannya jadi langka. Nah, kalau sesuatu yang langka itu harganya bakal mahal. Semisal lukisan yang langka, harganya mahal. Nah, ini juga nih, komoditas pertanian yang langka, harganya bakal mahal. Padahal kita tahu nih, komoditas pertanian tuh jadi bahan pokok. Kalau bahan pokok naik, biasanya tuh kayak barang-barang lain tuh harganya ikutan naik. Ini bisa nyebabin inflasi. Itu buat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan inflasi. Jumlah uangnya beredar terlalu banyak di masyarakat. Terus yang kedua, administered price, harga yang ditentukan oleh pemerintah dan menjalar kemana-mana. Sama supply shock, tiba-tiba penawarannya menurun drastis sehingga barangnya jadi langka, harga jadi mahal, terus inflasi deh. Itu buat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan inflasi. Nah, oke. Kita bakal masuk ke latihan soal. Ada 4 soal. 4 soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, ada yang mau ditanyain nggak? Mau diulang, mau dikonfirmasi, boleh lewat chat, boleh on mic. Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oh iya, buat latihan soalnya kalian boleh jawab lewat on mic, boleh lewat chat juga boleh. Kayak langsung tulis saja optionnya apa gitu. Oke. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke latihan soal? Oke, kayaknya belum ada ya. Aku lanjut deh. Nah, ini. Soal dari UTBK 2019. Terjadinya cost push inflation di pasar barang atau output ditunjukkan oleh pergeseran. Nah, apa nih? Ada yang bisa nggak? Boleh jawab di kolom chat, boleh on mic juga boleh banget. Cost push inflation, apa sih yang geser tadi? Nah, oke. Ini udah banyak yang jawab. Sianturi, Ratisa, Salma, Melia, Velita, Vina, Yasina, A, Senja, A, Ratatuli, A, Batita, A. Nah, oke. Benarkah jawabannya A? Ayo kita cek di slide berikutnya. Nah, benar banget. Jadinya cost push inflation di pasar barang atau output ditunjukkan oleh pergeseran. Kita ingatkan tadi narasinya, cost push inflation, kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik, penawaran turun. Nah, turunnya penawaran, apapun yang turun, gesernya tuh ke kiri. Ke kiri kan? Kiri atas berarti kalau dari grafiknya. Nah, jadi benar nih jawabannya A. Kurva penawaran agregat geser ke kiri atas. Oh ya, kalian mungkin notice ada yang istilah agregat. Penawaran agregat itu maksudnya penawaran semua barang yang ada di negara itu. Tapi kan kita udah tahu kalau inflasi itu terjadinya secara umum kan. Semua barang-barang, semua jasa yang ada di negara itu. Nah, yang dimaksud penawaran agregat itu maksudnya misal nih ada orang nawarin sepatu, nawarin tas, nawarin sembako, nawarin bensin, semua penawaran, semua jenis barang itu dijumlahin semua, itu namanya penawaran agregat. Agregat tuh menyeluruh itu kan istilahnya.
menyeluruh. Jadi itu maksudnya penawaran agregat. Oke, itu buat cost push inflation. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, boleh ditanyain ya. Boleh langsung lewat kolom chat atau boleh lewat on mic. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari SBMPTN 2014. Salah satu faktor yang menyebabkan inflasi yang berasal dari sisi permintaan atau demand pull inflation adalah Velita A, Sianturi B, Radisa D, Salma A. Nah, beda-beda nih. Senja B. Oke. Kayak belum ada lagi yang jawab, aku langsung refill kali ya jawabannya. Nah, jawabannya tuh menurutku obat senja B, Radisa B. Nah, menurutku tuh bisa D, bisa E. Aku nggak tahu sih kenapa si pembuat soal bisa bikinnya rancu gini. Nah, kita bedah ya, kenapa jawabannya bisa D, bisa E. Salah satu faktor yang menyebabkan inflasi yang berasal dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Nah, kalian ingat ya, demand pull inflation itu disebab ya Sianturi permintaan. Nah, kalian ingat ya guys, dari istilahnya kalau harus teliti kalau demand cost push, SS cost push itu berarti cost kan pengaruhnya ke biaya, jadi ke penawaran. Nah, sedangkan kalau yang demand pull, demand-nya kan udah demand tuh permintaan. Oke, itu buat demand. Oke, nggak apa-apa kok Sianturi, semangat ya. Nah, jadi kan demand pull inflation. Demand pull inflation itu karena terjadi peningkatan permintaan kan. Nah, kalian review lagi ulang ke bab permintaan penawaran. Apa sih yang menyebabkan permintaan tuh naik? Demand pull inflation, permintaan naik biar dia tuh gesernya ke kanan. Tadi kan demand pull itu karena permintaan naik gesernya ke kanan. Nah, benar nih, aku review ulang benar kata Sianturi. Yang pertama tuh ada pendapatan. Kalau pendapatan masyarakat naik, gajinya makin banyak, mereka tuh jadi hedon. Jadi kayak permintaannya bakal naik kan, mau ini, mau itu. Jadi dia bisa menggeser kurva permintaan ke kanan, menaikkan permintaan. Terus yang kedua ada harga barang terkait atau harga barang terkait itu ada barang substitusi, ada barang komplementer. Substitusi itu saling menggantikan, substitut kan saling menggantikan, komplementer saling melengkapi. Substitusi nih, misal daging ayam sama daging sapi sama-sama sumber protein kan, bisa saling menggantikan nih. Nah, semisal ya harga daging ayam naik, P-nya naik, price naik, price ayam tuh daging ayam naik. Sesuai hukum permintaan, kalau price-nya naik, benar. Sesuai hukum permintaan, kalau harganya naik, permintaannya bakal turun. Orang-orang pada nggak mau beli kan. Ih, mahal banget gitu, ngapain beli kan. Mereka bakal beralih ke sapi. Toh sama-sama mengandung protein kan. Jadi permintaannya sapi malah naik. Jadi kenaikan harga barang substitusi akan menaikkan permintaan barangnya lain. Kayak yang naik harganya ayam, loh permintaannya naik ya malah yang sapi. Orang-orang pada pindah ke sapi. Ngapain beli ayam mahal-mahal? Itu kan. Terus kalau barang komplementer itu saling melengkapi kan. Ada pensil, ada penghapus, sama penghapus. Kalau kalian beli pensil pasti beli penghapus kan, buat kayak menghapus misal yang salah gitu. Nah, harga pensil naik, permintaan pensil bakal turun. Nah, kalau permintaan pensil turun, ngapain? Kalau kalian nggak beli pensil, ngapain kan beli penghapus? Jadi permintaan penghapus ikut turun. Jadi kenaikan harga pensil juga ikut nurunin permintaan penghapus. Jadi kalau kalian agak bingung, kalian bikin aja kayak narasi, kayak bayangin di pikiran kalian kayak kalau ini naik, nanti yang lain gimana gitu, oke? Nah, terus selera nih. Selera itu contohnya menjelang Idul Fitri, permintaan daging ayam tuh naik. Misal buat bikin opor gitu kan. Itu selera. Terus ekspektasi terhadap harga di masa depan. Jadi misal ada orang nih,
dia tuh kayak memprediksi gitu kan, kayak dari faktor-faktor yang ada dia kayak bikin prediksi nih. Wah, kayaknya harga barang ini bakal naik nih. Beli sekarang aja deh. Nah, karena pikiran-pikiran kayaknya harganya bakal naik di masa depan. Aku nimbun sekarang deh. Itu yang bikin permintaan juga naik. Bisa geser ke kanan. Ingat, naik, geser ke kanan. Terus yang kelima adalah yang jumlah penduduk. Tadi kan secara logis, semakin banyak penduduk, permintaannya makin naik. Kan jumlah penduduk banyak, jumlah kebutuhannya banyak, permintaan akan meningkat dan geser ke kanan kurva permintaannya. Nah, oke. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan inflasi dari sisi permintaan atau demand pull inflation, kita cari nih mana yang bisa meningkatkan permintaan. Kenaikan jumlah uang yang beredar itu bisa menyebabkan inflasi, tapi bukan dilihat dari sisi permintaan, bukan dilihat dari sisi permintaan atau demand pull inflation kan. Ya udah kayak nggak ada hubungannya sama permintaan gitu loh. Terus peningkatan harga bahan bakar minyak itu juga bukan dari sisi permintaan. Kayak kalau kalian notice ya, si peningkatan harga bahan bakar minyak itu lebih ke yang kayak administered price. Soalnya tadi kan yang bisa ngatur harga bahan bakar minyak itu kalau nggak salah pemerintah doang kan. Jadi kalau harganya naik, menjalar kemana-mana, bisa nyebabin inflasi. Terus kalau kegagalan planet, tadi yang supply shock. Gara-gara satu bencana alam, gagal panen, terus barangnya jadi langka kan, terus penawarannya menurun, harganya jadi mahal, bisa nyebabin inflasi. Nah, jadi sisa dua kan, kenaikan upah atau gaji sama peningkatan UMR. Nah, kalau kenaikan upah atau gaji itu sesuai kan, pendapatan masyarakat naik, masyarakatnya makin hedon, permintaan naik, terus bisa bikin equilibrium baru yang harganya lebih mahal. Jadi D itu menurutku benar. Terus yang E, peningkatan UMR, itu sebenarnya sama nggak sih kayak yang D? Kalau UMR itu kan kalau ada peningkatan UMR, gaji masyarakat, oke, kayaknya pendapat dari Sianturi nih. Upah diatur oleh perusahaan. Oke. Kalau UMR diaturnya oleh pemerintah ya. Nah, benar. Oke. Nah, oke. Kalau gitu berarti jawabannya E ya. Tadi kan D sama E kelihatannya mirip. Tapi kalau aku setuju sama pendapat dari Sianturi, kalau upah tuh UMR itu kan ditentukannya oleh pemerintah kan, lewat undang-undang gitu. Tapi kalau upah itu ya tergantung di masing-masing perusahaan. Nah, jadi kalau dari sisi permintaan tuh yang paling basic tuh ya UMR. UMR tuh menyeluruh dan wajib. Tapi kalau upah dan gaji itu benar, cuma dia tuh kayak kurang general gitu loh, masih kayak tergantung masing-masing perusahaannya. Oke, jadi itu yang kenapa jawabannya E. Nah, benar banget, PWC nggak mungkin sama kayak BRI. Oke, makasih Sianturi buat pendapatnya. Tadi kayak aku jadi kayak kesadar gitu. Soalnya kayak tadi aku lihat di Google tuh jawabannya E kan, tapi kayak aku bingung, menurutku D juga bisa, tapi ternyata kayak gitu. Oke. Terima kasih Sianturi. Terus aku lanjut ke soal berikutnya ya guys. Nah ini nih, tadi kayak mirip tipenya sama yang tadi. Nentuin laju inflasi. Kalian ingat rumusnya, terus diketahuinya apa, terus kalian kelompokin ke 4 tadi kategorinya. Oke, boleh banget langsung jawab di kolom chat atau on mic, oke? ...2017 kan 100%, 2018 130. Oh, wait guys, ini salah ya. Harusnya ini 135%. 135%. Oke, Ratisa. Bukan 130%. Soalnya kalau 130% nanti hasilnya kayak 30 pas. Jadi aku udah bilang kayak 30 pas itu kayak
pembuat soalnya nggak mungkin bikin yang pas kayak nggak mungkin itu kayak pas 30% gitu. Oke. Oke. Felita jawab C. Yakin nggak nih? Yuk, yang lain gimana? Radisa juga C. Oke, Melia C. Yasinta C. Oke, aku refill aja ya jawabannya. Oh iya, benar ding C ya. Oke, makasih guys. Jawabannya C ya. Tadi kan kita ingat aja rumusnya. Rumus mencari inflasi itu IHKN dikurangi IHK tahun sebelumnya per IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Terus kalau nyari tahun 2018 itu IHK 2018 dikurangi IHK 2017 per IHK 2017 dikali 100% kan. Masukin aja tuh 135% dikurangi 100% terus per 100% dikali 100%. Ini bisa coret 135% dikurangi 100% itu kan 35%. Nah, 35% itu terletak di antara ini 30% sampai 100%. Itu berarti termasuk ke yang high inflation atau inflasi yang tinggi. Karena 35% itu terletak di antara 30% sampai 100%. Oke, soal terakhir nih. Dari SBMPTN 2013. Oke, boleh kalian baca dulu karena soalnya kayak agak panjang gitu. Oh ya, kayak tipe soal kayak gini kan kalau di UTBK yang sekarang udah jarang. Tapi kalau misal kalian ikut SIMAK UI atau UTUL UGM tuh masih sering sih muncul yang kayak sebab akibat gini. Terus kalian saranku tetap benar-benar berhubungan. Radisa, oke. Kita refill ya. Nah, wait. Sebenarnya ini beda lagi sih pendapatnya. Soalnya ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang nggak berhubungan kan. Tapi aku coba bahas menurutku ya. Menurut teori kualitas uang, faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ini benar ya. Yang aku bahas, ini aku belum sempat singgung, teori kualitas uang itu dikemukakan oleh Irving Fisher ya. Dia itu salah satu ekonom. Nah, dia tuh bisa menjelaskan kenapa makin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, harga barang-barangnya tuh bakal makin tinggi alias terjadi inflasi. Kayak tadi kan kalau kita kan secara logika kan yang penjualnya jadi jahat naikkan harga itu. Nah, si Irving Fisher tuh berhasil membuktikan secara teori gitu loh. Dia tuh bikin rumus ini. M dikali V sama dengan P dikali T. M itu jumlah uang yang beredar di masyarakat. V itu velocity, itu kecepatan perputaran uang. P itu price, harga barang-barang. T itu kayak, aku lupa singkatannya apa, tapi dia tuh intinya kuantitas barang, kayak jumlah barangnya gitu loh, kuantitasnya. Nah, ini yang perlu kita nggak akan terlalu mendalami rumus ini, tapi dari rumus ini tuh bisa kita lihat kalau M itu artinya semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, harga barang-barang itu akan makin tinggi. Nah, jadi benar kalau semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa menyebabkan harga barang naik alias inflasi. Nah, terus sebabnya jumlah uang yang beredar terdiri atas uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang kirel yang dikeluarkan oleh bank umum. Yang pada umumnya jumlah uang kartal lebih banyak daripada uang kirel. Nah, jadi jenis uang itu salah satunya itu yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Itu ada uang kartal sama uang kirel. Kalau uang kartal itu dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia kan.
Kalau uang kirel itu dikeluarkannya oleh bank umum. Nah, contoh uang kartal, K. K itu berarti kertas. Contohnya tuh uang kertas dan uang logam. Kalau kalian tahu kan uang kertas sama uang logam tuh yang bisa ngeluarin cuma Bank Indonesia. Bank-bank umum kayak Bank BCA, terus Bank Mandiri tuh nggak bisa nyetak uang kertas gitu loh. Yang bisa nyetak tuh ya cuma Bank Indonesia kan. Yang bisa nyetak uang kertas sama uang logam. Itu disebutnya uang kartal, K. Kertas sama logam yang bikin Bank Indonesia. Nah, kalau jenis yang kedua kan kirel. Dia itu dikeluarkannya oleh bank umum. Bank umum tuh yang sering kita lihat kayak misal Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI. Contohnya itu kayak kartu ATM, giro, cek. Nah, jadi uang kartal sama uang kirel. Jadi benar ya, tadi kan uang kartal dikeluarkan oleh bank sentral, uang kirel dikeluarkan oleh bank umum. Terus kalau secara kalian lihat di dunia nyata tuh jumlah uang kertas sama uang logam alias uang kartal itu memang lebih banyak daripada uang kirel. Jumlah uang kan banyak, dan nggak semua orang tuh punya ATM, punya giro, punya cek. Tapi hampir pasti semua orang tuh punya uang kertas sama uang logam. Jadi kan tadi pernyataan benar, sebabnya benar. Nah, kalau menurutku sendiri, kalau di Google jawabannya pada berhubungan sih. Jadi menurutku, tapi sampai sekarang kayak nggak tahu hubungannya tuh apa gitu loh. Menurutku sih nggak berhubungan. Cuma kalau ngikut sumber-sumber yang di Google tuh memang berhubungan. Jadi menurutku kita jawabnya A aja deh kalau gitu, oke? Nah, sampai sini ini bakal jadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, iya, mungkin sih Velita karena banyak jauh kayak banyak sama-sama membahas jumlah uang yang beredar. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau dikonfirmasi, mau dijelasin ulang? Boleh banget. Boleh lewat chat, atau boleh on mic, atau kalau semisal udah aman juga boleh konfirmasi di kolom chat ya. Kalau sejak kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang ekonomi, terus tentang perkuliahan, UTBK gitu, kalian boleh hubungin aku di Instagramku ini, Ekonomi Goreng, terus Twitterku @monopolis, atau ID lainku Visualisasi 123. Untuk kalian coba chat aja, mungkin aku bakal bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, oke. Kayaknya belum ada pertanyaan ya. Aman ya sampai sini? Oke, mungkin kelas hari ini aku akhirin ya. Oke, makasih banyak ya buat yang nyempetin datang ke sini. Terus aku juga mau ngucapin tadi yang paling aktif itu dari kelas B, Sianturi. Terus ada dari kelas A, Velita sama Pradita. Terus ada Ratisa juga. Pokoknya makasih semua. Oke, Ratatuli. Oke, sama-sama ya Sinta. Semangat terus guys belajarnya.